Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Supermarket. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara deringan telepon menggema di ruang tamu dan Rangga dengan semangat menjawab. Halo bang, kabar gimana? Alhamdulillah baik-baik saja bang, lu sendiri? Jawab suara di seberang. Makasih banyak ya bang, sudah datang jauh-jauh dari Jakarta Utara. Rangga menyambung. Iya bang, Priuk ya? Tanya suara itu dengan nada ceria. Benar, Priuk. Wah, ini syuk banget anjay, Rangga tertawa. Jadi pada kesempatan kali ini lu mau nyeritain kisah lu saat bekerja di salah satu supermarket kan? Tanya Rangga penasaran. Iya bener bang, kisah ini cukup mengerikan karena hampir jadi tumbal pemilik perusahaan. Jawabnya serius. Wah ini kejadian tahun berapa bang? Rangga mengerutkan dahi. Antara 2022 atau 2023 sih, masih cukup baru. Jawabnya. Anjir, dan gue dengar dari tim kreatif udah ada beberapa korban yang jadi tumbal dari retail itu ya. Rangga menambahkan merasa tegang. Bener banget bang, sekarang gue ceritain ya. Jadi pas awal sekolah setelah lulus tahun 2021 gue kerja serabutan, tapi hanya untuk jangka pendek, jelasnya. Terus Rangga meminta penjelasan lebih lanjut. Setelah beberapa minggu gue nanya teman, dia bilang ada lowongan di salah satu supermarket di Jakarta. Gue langsung semangat ceritanya. Gimana cara lamaran lu? Rangga bertanya tertarik. Maksudnya gue siapkan semua data diri dan foto. Temen gue si Ayu suruh datang langsung ke supermarket itu. Gue langsung ke sana dan nyamperin security, jawabnya. Bagaimana reaksinya? Rangga tak sabar. Sekuritinya itu bawa lamaran gue ke dalam. Dia bilang nanti nunggu kabar dari pihak supermarket. Gue pulang dan menunggu di rumah. Ceritanya melanjutkan. Lalu Rangga semakin terpesona. Beberapa waktu kemudian gue dapat kabar dari pihak supermarket. Tapi HP gue mati. Jadi Ayu yang punya nomor WA gue yang kasih tahu. Dia suruh datang pakai baju hitam putih dan sepatu jogging, jelasnya. Berarti lu datang pagi-pagi sekali ya? Rangga menebak. Betul bang, jam 8 pagi gue sampai. Begitu masuk, suasana tempat kerjanya terasa aneh. Beda banget dari yang biasa. Kayak ada sesuatu yang tidak beres. Ujarnya sambil menatap jauh. Wah, bikin penasaran, lanjutkan bang. Rangga mendorongnya untuk melanjutkan kisahnya. Pas mau interview, hawa di dalam kantor itu benar-benar menegangkan. Rasanya ada yang mengawasi. Ia menggenggam tangannya, mengingat kembali suasana itu. Kayaknya ini kisah yang menarik, lanjutkan bang. Rangga semakin bersemangat untuk mendengar cerita lengkapnya. Hari itu cuacanya terasa begitu terik di Jakarta Utara. Rangga duduk di sebuah kedai kopi di pinggir jalan, menunggu seorang teman lama yang akan datang dari Priuk. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan kedai, dan seorang pria dan senyum lebar menghampirinya. Rangga, gimana kabar bang? Sapanya sambil menyalamani Rangga. Alhamdulillah baik-baik saja. Lu sendiri gimana bro? Rangga membalas sambil tertawa kecil. Baik juga, makasih udah undang gue datang jauh-jauh dari Priuk, jawab pria itu. Iya Priuk kan ya? Wah Priuk daerah yang kerah tuh, sweet banget candanya. Mereka tertawa sebentar sebelum Rangga kembali ke topik utama.
Jadi lu mau cerita nih tentang pengalaman lu waktu kerja di supermarket? Katanya hampir jadi tumbal pemilik perusahaan. Ekspresinya temannya begitu serius. Iya bang, bener. Ini kejadian baru-baru ini sekitar tahun 2022 atau 2023 deh. Gak terlalu lama. Rangga menatapnya penasaran. Serius? Gue dengar dari tim kreatif ada beberapa korban lain juga yang katanya jadi tumbal dari retail tersebut. Dia mengangguk pelan. Iya bang, gue sendiri hampir jadi salah satunya. Rangga bersandar di kursinya. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Cerita dong, gue penasaran banget. Pria itu memulai ceritanya. Jadi waktu itu gue baru lulus sekolah sekitar tahun 2021. Masih kerja serabutan. Kerja jangka pendek saja. Sampai suatu hari ada teman yang ngasih info. Katanya ada lowongan di salah satu supermarket di Jakarta. Oh, jadi langsung ngelamar ya? Rangga bertanya. Betul, gue langsung siapin semua berkas, foto dan data diri. Temen gue, Ayu yang kasih tahu lokasinya. Dia bilang, lu datang aja ke sana langsung ketemu security. Nah, seminggu kemudian gue samperin supermarket itu. Gue kasih lamaran ke security di depan. Terus dibawa lamaran gue ke dalam. Gue disuruh nunggu kabar. Rangga mengangguk paham. Terus lu nunggu di rumah ya? Iya bang, lama gak ada kabar. Sampai akhirnya Ayu yang WA gue. Katanya gue dipanggil interview. Gue disuruh pakai baju putih hitam, sepatu jogging dan datang pagi-pagi. Pagi-pagi banget itu, tanya Rangga. Jam 8 pagi bang, tapi pas gue masuk ke area supermarket, hawanya beda banget, gak kayak suasana kerja normal. Ada sesuatu yang bikin merinding, ada hawa gak enak, kayak ada yang ngawasin dari balik bayangan, katanya dengan nada serius. Rangga mencondongkan tubuhnya, tertarik mendengar lebih lanjut. Lu ngerasa ada yang aneh? Iya bang, pas masuk ke kantornya buat interview, makin terasa suasana yang tegang, hawanya berat. Gue tahu ada yang tidak beres, tapi waktu itu gue masih gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Lanjutnya, wah ini makin menarik, terus gimana akhirnya? Tanya Rangga penuh antisipasi. Dia menatap jauh seolah mengingat kembali setiap detail yang dialaminya. Gue gak bisa banyak cerita sekarang, tapi yang jelas ini bukan sekedar interview biasa. Ada sesuatu yang gelap di balik itu semua. Rangga baru saja mendapat panggilan kerja di sebuah supermarket besar di Jakarta Utara. Awalnya semuanya terasa biasa saja, sama seperti pekerjaan sebelumnya yang pernah ia jalani. Ia datang untuk interview, bertemu dengan HRD dan langsung mendapatkan tawaran kerja. Syaratnya hanya satu, ijazah harus ditahan. Rangga tak keberatan, niatnya hanyalah bekerja. Hari pertama Rangga datang mengenakan seragam hitam putih sesuai instruksi. Ia dikenalkan kepada rekan-rekannya serta kepala toko. Semua berjalan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuat Rangga sedikit terganggu. Ucapan dari kepala toko sebelum ia mulai bekerja. Di sini jangan aneh-aneh ya. Rangga hanya menganggap itu peringatan biasa agar tidak usil atau iseng. Namun, ia tidak tahu bahwa ucapan itu memiliki makna yang lebih dalam. Selang beberapa hari, Rangga mulai terbiasa dengan rutinitas pekerjaannya. Ia bekerja dalam sistem shift seminggu pagi, seminggu siang. Saat giliran shift siang tiba, ia sering bekerja sampai malam. Saat itu ia baru menyadari ada hal-hal aneh yang terjadi di sekitar supermarket. Suatu sore menjelang maghrib, Rangga sedang ditugaskan untuk mengambil stok minyak dan mie dari gudang yang terletak di belakang toko. Gudangnya luas, penuh dengan barang-barang seperti mainan, minuman, odol, pampers, dan lainnya. Saat ia masuk ke gudang, suasana terasa sepi. Semua pekerja gudang sudah pulang pukul 5 sore dan hanya ia sendiri yang masih berada di sana untuk mengikat kardus dan menyiapkan barang untuk esok hari. Saat sedang sibuk mengikat kardus, tiba-tiba dari sudut matanya, Rangga melihat sesuatu.
Ada sosok hitam yang sekelebat lewat di belakangnya. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan. Tapi hatinya mulai merasakan ketidaknyamanan. Mungkin cuma bayangan, pikir Rangga. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tak lama setelahnya, ketika ia sedang menyapu lantai gudang, perasaan itu kembali. Suasana di sekitar gudang terasa semakin berat. Udara seolah lebih dingin dari biasanya. Ia bisa merasakan sesuatu, seolah ada yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap gudang. Rangga berusaha menguatkan diri. Ini pasti hanya imajinasi, pikirnya. Namun, tepat ketika ia hendak meninggalkan gudang, lampu yang tadinya terang tiba-tiba redup, lalu padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya tipis dari jendela kecil di bagian belakang gudang. Tiba-tiba, terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berjalan dengan langkah berat. Rangga membeku di tempat. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu dirinya sendirian. Semua pekerja sudah pulang, tapi suara langkah itu semakin dekat. Dengan nafas tertahan, Rangga memberanikan diri untuk menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di ujung lorong gudang yang gelap, ia melihat sosok tinggi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiam, memandang ke arahnya. "Siapa itu?" teriak Rangga, suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri, seolah menunggu. Rangga mulai mundur perlahan, berusaha menjauh dari sosok tersebut. Tapi setiap kali ia melangkah mundur, suara langkah itu kembali terdengar, seperti menggema di dalam gudang yang kosong. Ketakutan mulai merayap ke dalam tubuhnya. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu gudang, berharap bisa keluar dari tempat itu. Namun, ketika ia hampir mencapai pintu, sebuah tangan dingin meraih bahunya. Rangga terjatuh dan ketika ia menoleh, sosok hitam itu kini berada tepat di belakangnya. Dalam kepanikan, Rangga berhasil melepaskan diri dan membuka pintu gudang dengan tergesa-gesa. Ia berlari keluar, terengah-engah dan langsung menemui security yang sedang berjaga. "Bang, di gudang ada sesuatu. Gua lihat ada sosok hitam di sana," teriak Rangga panik. Security hanya menatapnya dengan tenang, seolah sudah terbiasa dengan cerita seperti itu. "Udah gue bilang, jangan aneh-aneh. Kalau kerja di sini, jangan pernah macam-macam. Sosok itu emang sering muncul. Anggap aja dia bagian dari tempat ini." Rangga terdiam. Nafasnya masih tersengal-sengal. Apa maksud dari semua ini? Kenapa semua orang di sini seolah tahu tapi tidak peduli? Sejak malam itu, Rangga tak pernah lagi menganggap enteng ucapan kepala toko. Di supermarket ini, ada sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan. Ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik tembok-temboknya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sosok hitam itu, ia hanya awal dari semua misteri yang harus dihadapinya. Rangga baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah toko setelah melalui proses wawancara yang singkat. Saat mulai bekerja, ia merasa ada hal aneh yang terjadi di sekitar toko tersebut. Ia seringkali melihat sosok bayangan hitam yang melintas. Namun ketika ditanya, kepala toko menyebut bahwa itu hanya piaraan yang tidak berbahaya. Malam demi malam, Rangga semakin merasakan kehadiran sosok tersebut. Saat sholat Isya, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari belakang, membuatnya merasa tidak nyaman. Bayangan itu muncul kembali saat ia mengambil barang di gudang yang gelap, dan kali ini tidak bisa mengabaikannya. Setiap kali Rangga berbagi pengalamannya dengan rekan-rekan kerjanya, mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, situasi semakin menegangkan ketika anak-anak perempuan yang bekerja di bagian pakaian berlari ketakutan karena mendengar suara aneh dari tembok. Rangga pun merasa terpaksa untuk menghadapi ketakutannya dan memberanikan diri untuk menegur makhluk itu, berharap agar tidak diganggu lagi saat bekerja.
Ketegangan semakin meningkat saat kehadiran sosok hitam itu menjadi lebih nyata, dan Rangga menyadari bahwa itu tidak sendirian. Dengan niat untuk menyelesaikan pekerjaan, ia berjuang menghadapi ketakutan yang mengintainya, berharap bisa menjalani hari-harinya dengan tenang dan tepat yang penuh misteri. Di sebuah gudang tua yang digunakan untuk menyimpan barang, termasuk boneka dan perabotan rumah tangga, terdapat suasana mencekam ketika malam tiba. Tugas malam itu adalah mematikan lampu di berbagai bagian gedung, termasuk di ruang perabotan dan alat tulis. Seorang security yang merasa ngantuk mendapati bahwa lampu di sudut yang gelap itu tetap menyala. Ketika dia mendekat untuk mematikannya, tiba-tiba matanya tertangkap oleh bayangan patung boneka yang seolah-olah hidup, dengan mata yang bersinar dalam gelap. Saat dia mencoba kembali ke tangga, langkahnya diikuti oleh suara langkah-langkah kecil yang menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Dengan hati yang bergetar, dia berusaha membaca doa untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak kecil terdengar, diikuti oleh jeritan yang membuat bulu kuduknya merinding. Anak-anak kecil itu bermain dan bercanda, namun ketika mereka berlari, mereka melewati dinding seolah-olah tidak ada batas. Keberaniannya mulai pudar, dan dia memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Dalam seminggu ke depan, teman-temannya mulai bercerita tentang pengalaman seram mereka di gedung itu. Salah satunya, seorang teman yang bekerja di gedung boneka, menceritakan bagaimana boneka-boneka itu tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Suatu malam, saat dia menuju ke kamar mandi, suara anak kecil kembali terdengar, berbicara dan tertawa. Namun tak ada satupun anak yang bisa dilihat. Ketika dia melihat ke arah tangga, bayangan boneka besar berdiri mematuk, mengawasi setiap gerakannya. Dengan ketakutan yang menggebu, dia berlari pergi, menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada teman-temannya. Namun, satu teman yang lebih peka mengatakan bahwa di gedung itu ada hal-hal yang tidak terlihat oleh semua orang. Karyawan lain juga merasakan kehadiran yang aneh, terutama saat malam Jumat Kliwon. Ketika diharuskan mengambil barang dari gedung, dia merasa ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Dalam gelap yang pekat, dia melihat sosok anak kecil berlari. Wajahnya tak jelas, namun tawa riang itu menggema dalam kesunyian. Dia berusaha menarik troli berat yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada yang menahan dari belakang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan ketika ia berbalik, dia melihat anak kecil itu tertawa dan melambaikan tangan seolah-olah bermain dengannya. Suasana semakin menegangkan ketika salah satu temannya menyebutkan bahwa sebelumnya di tempat itu pernah terjadi kesurupan. Cerita yang beredar di kalangan karyawan semakin menguatkan rasa takut dan penasaran yang menyelimuti mereka. Boneka-boneka yang ada di gudang seolah menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang mengitari tempat itu. Suasana malam di supermarket itu sangat aneh. Walaupun tempat itu tampak ramai dengan barang-barang yang berjejer rapi, suara keramaian tampaknya menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Saat aku mulai bekerja, ada hal yang mencurigakan. Seorang karyawan perempuan muncul entah dari mana, mengenakan seragam. Tetapi saat aku memanggilnya, ia hanya mengabaikanku. Kejadian aneh itu terus berlanjut. Setelah beberapa hari bekerja malam, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah malam, saat aku sendirian di bagian ATK, aku melihat sosok besar berdiri di pojok ruangan. Tingginya membuatku merinding. Dan ketika aku mencoba mendekat, sosok itu menghilang tanpa jejak. Ketika malam Jumat tiba, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kucing peliharaan kepala toko tiba-tiba bersikap aneh, menggonggong dan berlari ke arahku seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tak lama, kucing itu melarikan diri dengan mata merah yang bersinar, seolah menandakan bahaya yang sangat dekat. Satu persatu semua kejadian ini berkumpul menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. Apakah itu hanya permainan imajinasi atau ada sesuatu yang lebih gelap mengintai di balik bayang-bayang supermarket ini?
Setelah insiden dengan kucing yang hilang, aku kembali bekerja malam di supermarket itu. Malam itu rasanya lebih menakutkan dari biasanya. Ketika aku menyapu gudang, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitar menjadi semakin sunyi dan hanya suara sapu yang terdengar. Saat aku membersihkan di belakang gudang, aku melihat sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang. Sebuah wujud gelap melintas dengan cepat, lalu tiba-tiba berhenti di dekat pohon beringin besar yang tumbuh di tengah-tengah bangunan. Ketinggian pohon itu membuatku merinding, dan saat itulah aku melihatnya, sesosok makhluk dengan tangan panjang dan kuku yang tajam, berdiri mengawasi. Bayangannya berubah-ubah, kadang terlihat seperti orang perempuan, kadang seperti anak kecil yang bermain. Tawa mereka terdengar samar di telingaku, menciptakan suasana yang menakutkan. Aku merasa tertangkap, tak bisa bergerak dari tempatku sendiri. Rasa takut menyelimuti diriku. Jangan lari, pikirku berusaha menenangkan diri. Namun saat makhluk itu mulai mendekat, tanpa pikir panjang, aku melemparkan dus yang sedang ku pegang ke arahnya. Awas, teriakku, sebelum akhirnya aku berlari keluar dari gudang secepat mungkin. Saat aku keluar, aku tidak berhenti hingga sampai di area yang lebih terang. Jantungku berdegup kencang, dan seolah-olah bayangan itu terus mengikuti. Meskipun aku tahu aku telah menjauh, bertanya-tanya di dalam hati, apa itu dan kenapa selalu muncul saat malam tiba. Kenangan akan sosok-sosok aneh itu terus menghantuiku, menimbulkan ketakutan yang tak kunjung padam. Setelah kejadian menakutkan di gudang, aku berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Meski setiap malam terasa mencekam, aku bertekad untuk tidak membiarkan ketakutanku menguasai diriku. Namun, rasanya sulit sekali untuk melupakan sosok-sosok misterius itu. Setiap kali aku berpapasan dengan rekan kerja, aku tidak bisa menahan diri untuk berbagi cerita tentang pengalaman tersebut. Meskipun hanya dengan orang-orang terdekat, mereka pun mulai mengungkapkan cerita-cerita menyeramkan mereka. Salah satu temanku yang bernama Rudi mengaku sering merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, bahkan hingga di jalan pulang. Lu gak percaya kan? Aku pernah pulang dari sini dan aku merasa kayak ada yang mengikuti di belakangku. Ceritanya, suaranya bergetar saat mengingat pengalaman itu. Tapi dia enggak pernah lihat, cuma ada suara langkah kaki. Mendengar ceritanya, aku jadi merasa lebih terhubung. Sepertinya bukan hanya aku yang mengalami hal itu. Namun, satu hal yang menggangguku adalah sosok kepala toko yang tampaknya tidak menyukaiku. Dia sering berbicara di belakangku, dan aku merasa seperti jadi bahan obrolan di kalangan karyawan lain. Kenapa dia begitu? Apa yang dia inginkan dariku? Pikirku. Suasana di toko itu semakin terasa tegang setiap kali aku berhadapan dengan kepala toko tersebut. Entah kenapa, setiap kali dia melintas, aku merasakan tatapan seolah menembusku, penuh kebencian. Gue cuma pengen kerja dengan tenang, batinku. Namun aku merasakan ada yang tidak beres. Di suatu malam, saat suasana sudah sepi, aku mendengar bisikan di sudut ruangan. Suara itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuatku merinding. Pergilah dari sini. Ku dengar bisikan itu lagi-lagi saat aku mengangkat barang di gudang. Kembali sosok hitam itu muncul di pinggiran pandanganku. Ketakutanku semakin bertambah. Apakah ini semua ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sini sebelumnya? Tanyaku dalam hati. Berbagai pertanyaan menggeluti pikiranku. Dan aku merasa semakin terisolasi. Akankah aku bertahan di tempat ini? Ataukah semua ini akan berujung pada sebuah kebenaran yang lebih menakutkan? Setiap hari aku merasa seperti memasuki area pertarungan. Suasana di toko itu selalu ramai. Tetapi di balik keramaian itu ada ketegangan yang menyelimuti. Dari berbagai cerita yang kudengar, nampaknya bukan hanya aku yang mengalami gangguan. Banyak karyawan lain yang merasakan hal yang serupa. Apakah benar ini semua ada hubungannya dengan bangunan ini? Pikirku saat mendengar bahwa tempat kami bekerja dulunya adalah rumah sakit. Rasa ingin tahuku semakin membara.
kuburan di atasnya, lalu dibangun rumah sakit, dan sekarang jadi toko. Ingin semakin menambah rasa misterius di tempat ini. Aku pun mulai berbincang dengan Ayu, rekan kerjaku yang masih bertahan meski banyak cerita menyeramkan. "Lu nggak takut, Ayu?" tanyaku. Dia hanya menggeleng dan menjawab, "Ya udahlah, namanya juga kerja. Selama gak ada yang ganggu, ya fine-fine aja." Namun berbeda denganku, setiap kali mendengar bisikan atau merasakan ada yang mengintai, hatiku bergetar. Rudy, temanku yang lain, bahkan pernah melihat sosok hitam melintas di depan mata. "Lu jangan bilang siapa-siapa ya, nanti mereka pada takut," ujarnya menyuruhku untuk diam. Suatu ketika saat aku berada di gudang, aku mendengar suara gemerisik dari sudut gelap. Suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak. Ini pasti gangguan lagi, batinku. Tetapi rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku beranikan diri mendekati suara itu. Saat aku mengintip hanya terlihat bayangan samar yang cepat menghilang. Seolah itu memperingatkanku untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali terpejam, bayangan-bayangan itu kembali menghantuiku. Dalam pikiranku terlintas kisah orang-orang yang pernah bekerja di sana. Ada yang bilang satu karyawan meninggal mendadak saat mengalami gangguan serupa. Apa mungkin mereka mengintai dari dunia lain? Sore itu saat aku keluar untuk membeli makan, aku sempat bertanya kepada seorang petugas keamanan tentang sejarah tempat itu. "Di sini emang banyak kejadian aneh, banyak yang merasa diintimidasi," katanya. Dan memang benar, dulunya ini rumah sakit. Hatiku bergetar mendengar penjelasannya. Ketika aku kembali ke toko, suasana sudah mulai sepi. Aku mengumpulkan keberanian dan mendekati Ayu. "Yu, lu pernah ngerasain gangguan?" tanyaku. "Belum sih, selama ini baik-baik saja," jawabnya. "Tapi gue pernah kalau tempat ini punya cerita tersendiri." Dengan informasi yang baru kudapat, aku pun memutuskan untuk berhati-hati. Jika benar ada yang tidak beres, aku harus mempersiapkan diri. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh yang kualami, berharap bisa menemukan pola. Namun, apakah itu akan cukup untuk melindungiku dari gangguan yang lebih besar? Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.